Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, selama 1 dekade terakhir atau era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia telah menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang cukup baik. Walau diguncang ragam tantangan global seperti konflik geopolitik dan juga pandemi COVID-19, Indonesia terbukti berhasil melewati masa-masa sulit tersebut. Investasi menjadi salah satu instrumen ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Kebijakan pemerintah dalam mendorong iklim investasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Bapak Septian Haryoseto. Selamat malam, Pak Seto. Ya, selamat malam, Mbak. Baik. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama Kominfo Newsroom malam hari ini, Pak Seto. Kita akan membahas mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini. Kalau kita lihat, Pak Seto, selama 10 tahun kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, beliau telah banyak membuat dan mengambil kebijakan ekonomi. Lalu, Pak Seto, bagaimana melihat perkembangan ekonomi Indonesia saat ini berkontribusi kepada masyarakat dan juga negara ini, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi saya kira kebijakan investasi yang diterapkan selama 10 tahun terakhir ini sangat transformasional ya, Mbak. Karena kita tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan, tetapi juga berfokus kepada pemerataan. Ini saya kira satu hal yang sangat penting. Yang kalau kita lihat di literatur ekonomi, sebenarnya ini uh, biasanya selalu ada trade-off ya antara pertumbuhan dan pemerataan. Tapi kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir ternyata kita bisa mencapai keduanya dengan baik. Kenapa? Karena tadi salah satunya adalah program hilirisasi yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ya, yang ada di wilayah Indonesia Timur, seperti di Sulawesi, di Halmahera ya, yang sebelumnya memang pertumbuhannya uh, tidak setinggi yang kita lihat pada saat ini ya. Jadi melalui hilirisasi nikel ya, kita lihat di wilayah Indonesia Timur, terutama di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, di Maluku, Halmahera, ini menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi yang cukup signifikan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Saya beberapa kali diundang, Mbak, di PBB, di beberapa forum internasional. Mereka sangat memuji sekali program hilirisasi yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi karena ini belum pernah ada presiden sebelumnya di negara-negara berkembang yang bisa melaksanakan program hilirisasi semasif apa yang dilakukan oleh Indonesia. Bahkan kami juga dikontak oleh beberapa negara Afrika yang mereka ingin belajar dari Indonesia bagaimana kita melaksanakan program hilirisasi sumber daya alam ini sehingga bisa seberhasil seperti saat ini. Baik, Pak Seto tadi sudah menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren yang positif, juga mengurangi angka pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Dan Pak Seto, kalau kita lihat Presiden Jokowi ini bersama dengan jajarannya, para menteri juga begitu, Pak Seto, setiap melakukan perjalanan dinas baik itu di dalam ataupun di luar negeri selalu menggaungkan yang namanya ayo berinvestasi di Indonesia. Sebenarnya apa yang menjadi senjata atau kunci dari Presiden Jokowi ini menyampaikan kepada investor dalam dan luar negeri sehingga mereka benar-benar percaya dan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, Pak Seto? Ya, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden ya, melalui berbagai reformasi kebijakan, reformasi birokrasi ya, ini memberikan kepercayaan ya pada para investor untuk masuk ke Indonesia ya. Jadi dengan adanya sistem OSS, cipta kerja, lalu bagaimana insentif-insentif fiskal ataupun non fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor ini ternyata menjadi poin utama buat mereka datang ke Indonesia. Belum lagi ini dikombinasikan dengan memang kekayaan alam kita miliki yang sangat luar biasa. Kita punya cadangan terbesar di dunia, cadangan timah kita pun juga nomor 2 kalau tidak salah, kita punya bauksit juga cadangan nomor 6 atau nomor 7 di dunia. Kita punya tembaga juga
demikian. Jadi saya kira tadi ya, kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dikombinasikan dengan insentif yang menarik dan juga kebijakan pemerintah yang memang mempermudah ya untuk investasi itu bisa masuk dan terrealisasi di Indonesia. Saya kira ini menjadi satu formula yang sangat berhasil ya untuk menarik investasi yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun. Baik, kalau kita lihat lagi tadi sudah Bapak singgung mengenai hilirisasi 5 tahun belakangan ini Indonesia benar-benar gencar untuk melakukan hilirisasi. Namun ada beberapa hal yang sempat mengganggu juga beberapa saat yang lalu Pak Seto, yaitu negara-negara di Eropa ini sempat menggugat Indonesia ke WTO atau Organisasi Dagang Internasional. Dan seperti apa perjuangan Indonesia ini di peradilan internasional dan keberlanjutannya, perkembangannya saat ini seperti apa Pak Seto? Jadi saya kira ini satu hal yang menarik ya. Jadi memang Eropa menggugat kita ke di WTO karena kita melarang ekspor biji nikel kita ya. Saya kira memang ini didasari oleh kekhawatiran ya bahwa kebijakan ini kemudian akan berkembang lebih lanjut tidak hanya kepada bahan mentah tapi juga kepada produk-produk industri yang lain. Apalagi kan mereka juga mengetahui bahwa nikel ini adalah cadangan terbesarnya itu adalah dipegang oleh Indonesia. Saya kira mereka juga khawatir kalau misalnya ini kemudian ditiru ya atau diikuti oleh negara-negara berkembang lainnya. Ya memang kemarin di tahapan peradilan yang tahap 1 ya memang kita kalah, tapi kita sedang melakukan banding ya prosesnya. Memang ini masih berproses di WTO, kita masih bisa butuh waktu antara 2 sampai 3 tahun lagi ya sampai kemudian banding ini mungkin prosesnya bisa selesai. Namun saya kira dalam beberapa bulan terakhir kita mengalami kemajuan yang cukup baik dengan Uni Eropa dalam hal berdiskusi ya untuk mencari solusi bersama ya atas masalah ini. Karena kita jelaskan bahwa yang kita lakukan ini adalah melakukan larangan hanya untuk bahan mentahnya aja, yaitu biji nikel, ya, di mana biji nikel ini kan kalau kita lihat, ya sebenarnya sebelumnya waktu kita buka ekspornya pun tidak ada biji nikel ini yang kita ekspor ke Eropa. Gitu. Jadi ya seharusnya dengan kita larang pun interest dari Eropa juga tidak terganggu. Dan kita pun jelaskan bahwa produk-produk hilirnya pun kita bisa bebas ekspor ya tanpa ada hambatan apapun. Jadi saya kira ini juga poin-poin yang kita jelaskan. Saya juga diundang secara resmi oleh mereka untuk diskusi. Saya cukup optimis, Mbak, kita saya kira bisa mencari jalan keluar bersama ya, di mana kita tetap bisa mempertahankan kebijakan larangan ekspor untuk digital. Baik, berarti hingga saat ini pemerintah Indonesia, khususnya di Peradilan Dagang Internasional ini masih mempertahankan kebijakan untuk tidak melakukan ekspor biji nikel. Terutama ini sudah melihat beberapa peraturan-peraturan yang telah berlaku dan ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Baik, Pak Seto, hilirisasi ini dikatakan bahwa menjadi salah satu hal atau pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian masyarakat di Indonesia. Sebenarnya seberapa besarkah pengaruhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada masa depan ini Pak Seto? Ya saya kira tadi saya sebutkan di awal Mbak bahwa hilirisasi ini kan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ya di wilayah Indonesia Timur ya, di Sulawesi, di Halmahera, di mana itu membuka lapangan pekerjaan yang cukup signifikan ya. Kira kalau kita lihat di Morowali, di Konawe, ya, mungkin ada lebih dari 150.000 lapangan kerja baru yang dibuat ya, di mana kawasan-kawasan industri yang bergerak dengan bidang hilirisasi digital ini mempekerjakan tadi yang disebutkan kurang lebih 150.000 orang. Itu tenaga kerja langsung. Belum sektor UMKM yang tumbuh ya ataupun tenaga kerja tidak langsung karena ada supplier dari perusahaan-perusahaan smelter yang ada di sana. Jadi saya kira penciptaan lapangan kerjanya sangat signifikan. Terus yang kedua juga di Halmahera pun juga di WDB kita lihat juga muncul
kawasan industri dengan sekarang saya kira jumlah tenaga kerja sudah lebih dari 30 orang. Jadi penyerapan tenaga kerja ini, adanya pusat industri ini kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perkembangan sektor UMKM untuk bisa bergerak dan tumbuh lebih cepat. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat krusial, dan mereka pun juga memperoleh gaji atau pendapatan di atas ya dari upah UMR ya. Saya kira ini kontribusi yang sangat signifikan buat pertumbuhan ekonomi lokal di sana. Baik, berarti dengan adanya hilirisasi ini bisa mendorong berbagai sektor lain seperti tadi UMKM yang disampaikan oleh Pak Seto. Kalau berbicara mengenai showcase kerjasama investor asing dalam proyek hilirisasi ini, singkatnya untuk bisa dipahami oleh masyarakat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi saya kira kerjasamanya kalau kita lihat um, bervariasi ya. Jadi di satu sisi misalnya ada perusahaan tambang nikel yang membangun smelter secara langsung, ada juga perusahaan tambang nikel yang berpartner ya dengan perusahaan dari luar negeri untuk membangun smelter. Jadi saya kira ada keterkaitan ya, antara tambang dengan smelternya yang dibangun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Jadi saya kira ini yang selama ini menjadi model yang banyak berlaku ya. Memang di tahap awal banyak perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masuk ke Indonesia karena memang kalau dari sisi teknologi, terutama dalam pengolahan nikel, mereka adalah yang paling maju di dunia saat ini ya. Jadi saya sudah pergi ke negara-negara Barat, ke Korea, ke Jepang, ke Tiongkok yang memang harus diakui Tiongkok yang paling maju. Namun sekarang kalau kita lihat dalam perkembangannya Mbak, bukan hanya Tiongkok ya masuk, tapi perusahaan-perusahaan dari negara lain pun juga ikut, dari Korea Selatan, dari Jepang, dari India, dari Taiwan, bahkan juga dari Eropa pun juga ikut masuk dan berinvestasi dalam bidang-bidang ini. Jadi tidak benar kalau hanya Cina-Cina melulu yang masuk ke Indonesia, tapi juga semakin banyak dari negara-negara lain yang ikut dan berpartisipasi. Sekarang malah kalau saya lihat trennya perusahaan-perusahaan lokal ini yang perusahaan dalam negeri yang justru mendominasi dalam hal untuk investasi dalam bidang pengolahan. Apa? Karena memang mereka yang memiliki sumber daya, mereka yang memiliki tambang yang sangat dibutuhkan ya untuk bisa sementara ini beroperasi. Baik, berarti investasi dalam bidang hilirisasi ini setiap tahun di Indonesia ada saja negara-negara baru, begitu Pak ya, yang melakukan investasi di Indonesia dan tidak menyampaikan juga bahwa investor dari dalam negeri juga turut berkontribusi. Pak Seto, yang paling penting juga dalam hilirisasi adalah riset dan inovasi teknologi. Nah, dalam hal ini pemerintah siapa saja yang dilibatkan untuk pengembangan riset dan inovasi teknologi hilirisasi, Pak? Tadi saya sampaikan ya bahwa memang teknologi yang paling maju sekarang dimiliki oleh Tiongkok ya. Jadi ada beberapa inisiatif yang kita dorong. Yang pertama adalah tentu saja kita juga mengirim orang-orang Indonesia ya untuk belajar S2 di Tiongkok ya. Ini bekerja sama dengan perusahaan dari Tiongkok juga yang melakukan beasiswa ya ke mereka, Mbak. Jadi mereka kita kirim untuk belajar mengenai teknologi-teknologi pengolahan nikel ini, terutama nikel yang digunakan untuk baterai mobil listrik ya. Jadi saya kira sekarang kalau nggak salah sudah batch yang keempat yang kita kirim untuk mereka bisa mempelajari teknologinya, sehingga nanti ketika pabrik-pabrik itu selesai dan beroperasi di Indonesia, maka yang mengoperasikan adalah orang-orang Indonesia ini yang sudah disekolahkan di sana. Saya kira itu tahap satu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap dua, tahap kedua. Jadi kemarin Pak Menko ya bersama dengan salah satu perusahaan Tiongkok, GM, itu meresmikan lab pengolahan nikel di ITB, Mbak, yang memang dibangun oleh perusahaan Tiongkok yang memiliki keunggulan dalam hal pengolahan nikel untuk baterai lithium ya. Mereka berinvestasi kalau nggak salah saya kira 30 juta dolar ya, hampir 500 miliar untuk membangun lab. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat luar biasa ya buat kita, karena ya ini adalah perusahaan asing membangun lab di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan dengan universitas lokal di Indonesia, labnya pun dibangun di universitas,
Mereka juga memberikan bantuan tenaga ahli, di mana akhirnya kita juga bisa mengembangkan sendiri teknologi yang ada di Indonesia. Dan kita pun juga bisa melibatkan lebih banyak ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk bisa lihat langsung, berkunjung langsung, belajar langsung melalui lab. Saya kira ini lab yang pengolahan nikel untuk lithium baterai yang paling besar di dunia, Mbak. Saya kira di Tiongkok pun juga yang ada itu belum sebesar yang kita miliki sekarang di ITB ya. Jadi ini saya kira tahap kedua. Jadi menurut saya dalam 2-3 tahun ke depan, saya kira kita nanti akan memiliki sendiri paten-paten ya yang dihasilkan dari lab ini untuk pengolahan nikel ke depan. Baik, berarti untuk meningkatkan riset dan inovasi teknologi hilirisasi ini pemerintah melibatkan pihak dalam dan juga luar negeri. Baik Pak Seto, terakhir dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan terkait dengan hilirisasi dan juga kerjasama investor yang telah masuk ke Indonesia, apa harapan Bapak untuk investasi untuk hilirisasi Indonesia 5 tahun ke depan? Ya, saya kira ke depan tantangannya akan lebih berbeda ya, Pak. Kalau sekarang kan kita yang sudah kita berhasil kembangkan adalah sebenarnya ini adalah di sisi hulunya, jadi bagaimana kita mengolah biji nikel menjadi produk turunan pertama, produk turunan kedua gitu ya. Saya kira ke depan tantangannya untuk nikel ini kita perlu menarik investasi yang lebih banyak di sektor midstreamnya ya, di tengah dan di hilirnya ya. Saya kira ini tantangannya berbeda, strateginya pun juga kita berbeda, skema insentif yang akan digunakan pun juga berbeda. Jadi saya kira ini satu hal yang memang perlu kita kerjakan. Terus yang kedua, saya kira kita juga perlu mendorong hilirisasi ini di komoditas-komoditas yang lain ya. Kemarin Bapak Presiden sudah meresmikan smelter alumina, smelter tembaga ya. Saya kira ini juga area yang perlu kita dorong ke depannya di sektor hilirnya, ya. Jadi ke aluminium gitu ya, terus produk-produk turunan tembaga yang lain, ekosistem lithium baterai yang lain, ini yang perlu kita dorong dan kembangkan. Saya kira apa yang kita capai sekarang, Mbak, kalau kita boleh bandingkan dengan negara-negara lain ya, saya kira kalau kita bandingkan di luar Tiongkok, saya kira Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki ekosistem baterai lithium terbesar di dunia ya. Jadi saya kira kalau di luar Tiongkok kita bisa ya menunjukkan bahwa ekosistem baterai lithium yang ada di Indonesia ini sudah cukup besar gitu ya. Mungkin kalau estimasi saya malah salah satu yang terbesar. Baik, tentu kita berharap dengan hilirisasi yang ada di Indonesia saat ini mampu membuat pertahanan ekonomi dan juga pertumbuhan yang lebih baik ke depannya. Pak Seto, terima kasih banyak sudah memberikan edukasi kepada pemirsa GPR TV malam hari ini. Kita akan bahas lagi mengenai perkembangan hilirisasi di Indonesia pada segmen-segmen berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Seto, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Bapak Septian Haryoseto. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.